Ada satu event yang ngebuat off-road bener-bener booming, dan bahkan sampai dijuluki The Olympic of 4x4, yaitu Camel Trophy. Camel Trophy pada mulanya adalah sebuah kampanye dari produsen rokok Camel dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness terhadap produk tembakau yang mereka jual. Pada masa itu, iklan rokok udah makin ketat. Produsen nggak semata-mata bisa nampilin produknya secara gamblang di poster, iklan di koran, maupun iklan di TV. Jadi produsen rokok harus lebih kreatif dalam melakukan promosi. Dalam kasusnya Camel, mereka ngebuat sebuah acara ekspedisi dengan menggunakan mobil untuk menelusuri medan yang ekstrim. Acara tersebut dinamakan Camel Trophy. Camel Trophy yang original digelar pada tahun 1980 dan mengambil tempat di jalur Trans-Amazonica. Startnya dari Belém di Brasil dan finish di Santarém, yaitu sebuah kota yang terletak di tepi sungai Amazon di Brasil juga, dengan total jarak 1.600 km. Jalur itu dijuluki The Road of Century, tapi orang-orang lokal nyebut jalur itu dengan sebutan Highway of Tears, karena saking ganasnya. Jalur itu sebenarnya sudah dibangun oleh pemerintah Brasil dan sudah dipetakan, tapi tetap sulit karena berada di pedalaman hutan Amazon, dan selama 3 bulan dalam setahun, jalur itu dipastikan tertutup air. Jadi makin lama jalurnya makin gak kebentuk. Penyelenggaraan Camel Trophy pertama di tahun 1980 beda jauh dengan Camel Trophy di saat acara tersebut terkenal. Mobil yang digunain itu Ford U50 yang dirakit di Brasil. Mobil ini bentuknya persis Jeep CJ5. Ford memang dapat license dari Jeep untuk bikin CJ5 juga. Dan uniknya, mobil yang digunain itu merupakan mobil rental yang disewa di cabang Hertz di Belém. Peserta yang ikutan sebanyak 6 orang yang dibagi ke dalam 3 mobil. Jadi satu mobil diisi oleh 2 orang. Semua peserta berkewarganegaraan Jerman Barat dan semuanya merupakan off-roader yang dipilih oleh tim dari Camel Trophy itu sendiri. Camel Trophy tahun 1980 berjalan dengan penuh drama. Baru jalan beberapa miles karena kondisi jalannya terlalu terjal, benda berbekalan dari salah satu mobil peserta terlempar. Hal itu ngebuat para peserta ke depannya harus lebih sering-sering berhenti untuk ngecek barang perbekalan mereka. Kemudian, sampai di mana peserta harus nyebrang sungai pakai rakit untuk melanjutkan perjalanan, waktu itu antriannya panjang banget. Cara paling cepat untuk nyebrang tanpa ngantri adalah nyogok polisi setempat yang bertugas untuk mengawasi penyeberangan. 2 slop rokok Camel plus beberapa kaos dikeluarkan sebagai ucapan terima kasih karena udah dikasih prioritas untuk nyebrang. Setelah nyebrang, mereka bermalam di sebuah desa yang bernama Maraba. Keesokan harinya, perjalanan setelah melewati Maraba jauh lebih susah. Jalan lebih nggak rata, akar pohon dan ranting pohon menjalar menutupi jalan, jadi peserta harus sering-sering turun untuk motong ranting pakai golok. Skip beberapa waktu, ada salah satu jeep yang mengalami masalah kompleks. Ban serep yang ditaruh di kap mesin ngebuat kap mesin tersebut bengkok dan ada sedikit retak. Kemudian mobil itu juga karburatornya bermasalah. Kondisi diperparah dengan temuan mengejutkan di mana tutup dari jerigen bensin yang ditempatkan di bagian kanan kap mesin udah lepas. Dan bensinnya nyiprat kemana-mana ketika mobil itu jalan. Nggak lama, api terlihat di bagian engine bay dan mobil itu kebakar total. Di Jeep lain, ada yang softtopnya lepas karena getaran yang begitu kuat dari mesin. Karena hampir nyerah dalam melewati jalan yang rusak parah ini. Perjalanan dilanjutkan dengan 2 Jeep yang tersisa. Perjalanan dilanjutkan ke checkpoint selanjutnya di Itaituba. Dan dilanjutkan lagi ke Santarém yang jadi garis finish dari perjalanan panjang ini. Keadaan 2 Jeep yang tersisa di Santarém bener-bener ngenes. Salah satu Jeep bahkan ngalamin ban bocor sekitar 10 kilo sebelum finish. Dengan kondisi udah nggak ada spare part, apalagi ban cadangan lagi. Kondisi para peserta juga sama ngenesnya. Mereka ngalamin kelaparan dan dehidrasi di sepanjang perjalanan. Belum lagi gangguan lain berupa nyamuk dan serangga super gede yang banyak ditemuin di hutan Amazon. Bahkan ketika sampai di hotel yang disiapkan panitia, doorman atau orang yang bertugas untuk nganterin tamu ke kamar agak ragu-ragu karena ngelihat kondisi peserta yang kayak gitu. Mereka kira para peserta itu bandit yang lagi nyamar. Produsen dan kru harus ngeyakinin pegawai hotel di lobi kalau yang mereka sangka bandit itu adalah petualang yang baru aja nyelesain misi penjelajahan.
Beberapa waktu berlalu, para peserta pulang ke Jerman Barat. Sampai sana, mereka disambut kayak pahlawan. Karena semua orang udah tahu dari surat kabar kalau mereka ini pulang setelah menyelesaikan penjelajahan di jalanan yang paling ganas di dunia. Sejak saat itu, Camel Trophy yang awalnya cuma campaign dari rokok Camel, berubah jadi acara yang lebih besar karena penerimaan yang bagus dari masyarakat. Tahun 1981, panitia membuka pendaftaran untuk semua orang di Jerman Barat yang berminat untuk jadi peserta Camel Trophy di tahun 1981. Dan banyak banget yang daftar. Setelah dipilih-pilih, ditentukanlah 10 peserta untuk Camel Trophy tahun 1981, yang terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan. Seluruh peserta yang dipilih merupakan off-roader amatir. Amatir bukan berarti nggak punya pengalaman sama sekali, tapi semua peserta menjadikan aktivitas off-road dan eksplorasi sebagai hobi, bukan jadi sumber mata pencarian, jadi masih bisa dikatakan amatir. Untuk lokasinya pindah ke Asia, tepatnya di Sumatera, Indonesia. Camel Trophy tahun 1981 akan mengambil rute dari Brastagi di Sumatera Utara menuju ke Muaro Jambi di Jambi, dan menempuh jarak sejauh 1.600 km. Medan di Sumatera memiliki kesulitan tersendiri dibandingkan di Amazon, karena landscape-nya beragam. Di Sumatera Utara disuguhkan dengan trek perbukitan yang ekstrim dengan suhu yang relatif rendah, sedangkan di timur Sumatera didominasi rawa-rawa yang hawanya lebih panas. Untuk urusan mobil, Land Rover bersedia untuk ngasih mobil Range Rover Classic 2 pintu brand new. Konvoi Camel Trophy 1981 bermula di Brastagi pada tanggal 9 April. Mereka bergerak menuju Kabanjahe. Tapi ketika masuk Kabanjahe, rombongan menemui masalah. Konvoi mereka dihentikan, dan Expedition Director yang bernama Andreas Bender beserta dengan 1 penerjemah dibawa masuk ke rumah dalam tanda kutip penguasa lokal untuk bernegosiasi. 4 jam berlalu, belum ada satupun kesepakatan yang dibuat. Sementara di luar, beberapa pihak sudah mengelilingi mobil para peserta. Untuk menghindari kejadian yang lebih buruk, pihak dari Camel Trophy melakukan sedikit kesepakatan dengan tanda kutip penguasa lokal tersebut. Keesokan harinya, perjalanan diawali dengan mudah karena kondisi jalannya itu bagus. Tapi setelah 20 km, rombongan belok ke jalan alternatif yang surface-nya masih tanah lembut. Mobil yang dikendarai peserta cewek sempat stuck sebelum akhirnya selamat, berkat arahan dari Hans Horst Fischer. Setelah itu konvoi diharuskan untuk nyebrang sungai selebar 500 meter. Tantangan besar harus dihadapi oleh mobil yang ditunggangi oleh seorang dokter dalam rombongan itu. Setelah nyalip warga lokal yang pakai sepeda, drivernya salah perhitungan dan menyebabkan salah satu roda dari mobil itu terjerembab ke jurang. Dengan hati-hati, mobil itu dikeluarin. Tantangan selanjutnya harus dihadapi ketika rombongan melewati jembatan kayu kecil. Dengan hati-hati, mobil diarahkan supaya nggak masuk jurang. Setelah melewati berbagai bahaya, semua peserta berhasil mencapai garis finish. Gelaran Camel Trophy Sumatera di tahun 1981 ini benar-benar memorable, yang membuat Camel Trophy makin gede dan berencana untuk merekrut peserta dari luar Jerman Barat. Camel Trophy tahun 1982 adalah Camel Trophy tertua yang masih bisa ditemukan dokumentasinya secara lengkap. Karena 2 Camel Trophy sebelumnya, footage yang bisa kami temukan hanya potongan berita yang merekap Camel Trophy di tahun 80-an. Camel Trophy tahun 1982 berlangsung di Papua Nugini, dengan titik start di Mount Hagen dan finish di Madang dengan jarak total 1050 km. Total ada 16 peserta yang ikutan, yang dibagi ke dalam 8 tim. 2 tim berkewarganegaraan Jerman Barat, 2 tim berkewarganegaraan Italia, 2 tim Belanda, dan 2 tim Amerika Serikat. Untuk mobil masih sama, pakai Range Rover Classic 2 pintu. Salah satu concern dari penyelenggaraan Camel Trophy di tahun 1982 adalah keberadaan suku-suku lokal yang banyak banget. Sebenarnya, suku-suku lokal yang peserta temuin itu semuanya relatif bersahabat. Bahkan gak jarang ngebantuin para peserta pas lagi stuck. Tapi tetap, untuk orang barat, keberadaan mereka juga bikin was-was dengan tombak dan panah yang selalu dibawa. Belum lagi ada suku yang pakai topeng dari tanah liat yang ikonik banget di Camel Trophy tahun 1982 ini. Dan gak semua suku dikabari tentang keberadaan tim ekspedisi dari Camel Trophy di wilayah mereka, karena mereka benar-benar terisolasi dari kehidupan luar. Dikhawatirkan ada beberapa suku lokal yang menganggap mereka sebagai musuh.
Ada satu aturan khusus yang harus ditaati oleh para peserta, yaitu ketika di perjalanan mereka nabrak babi hutan, mereka harus tetap jalan, jangan sampai berhenti. Karena kalau suku lokal tahu mereka nabrak babi hutan, bisa-bisa mereka yang gantian disembelih. Karena babi di beberapa tempat yang mereka lalui merupakan hewan yang dihormati. Beruntung semua peserta bisa sampai finish dengan selamat. Cerita manis tentang kesuksesan Camel Trophy di tahun 1981 dan 1982 tambah membuat acara ekspedisi ini makin harum. Mereka makin terkenal dan hubungan dengan Land Rover selaku pemasok mobil makin baik. Camel Trophy di tahun 1983 makin digarap serius. Camel Trophy tahun 83 ini bertempat di negara Zaire, yang sekarang berganti nama jadi Republik Demokratik Kongo. Ekspedisi bermula di Kinshasa dan finish di Kisangani dengan jarak total 1.600 km. Mirip-mirip seperti di Sumatera, landscape di Zaire sangat beragam, di mana trek nantinya akan melalui lumpur-lumpur hingga padang pasir. Event ini disponsori langsung oleh diktator Zaire pada masa itu, yang bernama Mobutu Sese Seko. Tujuannya untuk mempromosikan negara tersebut. Untuk mobil, semua peserta pakai Land Rover Series 3 88 inch atau pakai yang versi 2 pintu. Sedangkan untuk kru, pakai mobil Landy Series 3 109 inch atau yang versi 4 pintu. Mobil ini lebih badak dari Range Rover Classic karena mayoritas perangkatnya masih mekanikal. Sedangkan untuk peserta, ada total 14 peserta yang dibagi jadi 7 tim. Ini pertama kalinya peserta dari Asia ikut, di mana ada 2 peserta yang berkewarganegaraan Hong Kong. Camel Trophy tahun 1983 berlangsung selama 16 hari. Pada hari ke-9, ketika lagi istirahat di sebuah perkampungan, ada salah satu mobil support yang ditumpangi oleh jurnalis asal Italia terbakar hebat. Penyebabnya karena kompor minyak yang mereka gunakan untuk bikin teh di dekat pintu belakang mobil itu kesenggol dan apinya nyamber jerigen bensin. Itu mobil kebakar abis. Beruntung apinya nggak merembet ke rumah penduduk. Dan ajaibnya, dengan kondisi separah itu, mesinnya masih bisa nyala. Ini juga pertama kalinya Camel Trophy mengadakan free medical check-up untuk penduduk sekitar. Dokter yang termasuk dalam rombongan akan memeriksa kondisi kesehatan warga sekitar di beberapa pemberhentian. Kegiatan ini nantinya rutin dilakukan di setiap gelaran Camel Trophy. Di perjalanan sempat ada kejadian di mana ketika tim udah sampai di checkpoint untuk melakukan pengisian bahan bakar, truk tanker yang harusnya standby di situ ternyata nggak ada. Truk tersebut lagi kesulitan dalam menembus lebatnya hutan di Afrika. Akhirnya, 3 mobil yang bahan bakarnya masih ada, bergantian ngangkutin bensin dari posisi terakhir truk tangki ke checkpoint tempat rombongan beristirahat. 16 hari berlalu, para peserta sampai di Kisangani. Nggak ada insiden yang parah banget setelah terbakarnya mobil salah satu kru. Sekali lagi, Camel Trophy menunjukkan betapa durable-nya mobil Land Rover, at least pada waktu itu. Camel Trophy tahun 1984 kembali ke Brasil dan masih bertempat di rute Trans Amazonica. Tapi titik startnya bukan di Belém, tapi di Santarém. Dan finish di Manaus dengan jarak 900 km. Dan di tahun itu total ada 24 peserta yang tergabung ke dalam 12 tim. Dan merupakan Camel Trophy dengan jumlah peserta terbanyak sejauh ini. Untuk memberikan tantangan baru, Camel Trophy tahun 1984 diadakan pada musim hujan. Beda dengan di tahun 1980 yang dilaksanakan pada musim kemarau. Efeknya, arus sungai di sana makin deras dan level air makin tinggi. Dan bahkan di beberapa titik, jalan akan lebih tidak terlihat. Disinilah letak drama lebih banyak terjadi. Dan kalau ketemu sungai, peserta nggak serta-merta bisa nyebrang gitu aja. Mereka harus membuat jembatan dari kayu yang ada di sekitar. Sedangkan untuk mobil, ganti lagi ke Land Rover 110. Yang nantinya akan dikenal sebagai Defender 110. Mobil ini juga sama badaknya dengan Land Rover yang tahun kemarin dipakai di Zaire. Camel Trophy tahun 1984 memakan waktu 2 minggu. Dan sama seperti di tahun 1980, Amazon sama sekali nggak ngasih ampun. Semua Landy yang sampai di Manaus, kondisinya rusak parah. Ditambah dengan para peserta yang badannya banyak bentol karena digigit nyamuk Amazon yang super gede. Camel Trophy kembali ke Indonesia pada tahun 1985. Kini bertempat di Pulau Kalimantan.
Kalimantan pada masa itu dikenal punya medan yang lebih menantang, di mana masih banyak hutan belantara dan masih banyak hewan buas atau bahkan hewan eksotis, karena masih ada cukup banyak wilayah yang belum terjamah tangan kotor manusia. Camel Trophy tahun 1985 bermula di Samarinda dan finish di Balikpapan, tapi jalurnya nggak langsung lurus, tapi muterin pedalaman hutan Kalimantan sehingga jaraknya membengkak jadi 1.500 km. Kalau di tahun 1984 Camel Trophy diikuti oleh 24 peserta, di tahun 1985 ini bertambah jadi 32 peserta yang ditempatkan ke dalam 16 tim. Sedangkan untuk mobil ganti lagi ke Land Rover 90 atau yang versi 2 pintunya yang merupakan keluaran terbaru pada masa itu. Hujan dan medannya ekstrim jadi tantangan untuk peserta. Kondisinya seperti di Camel Trophy tahun 1984, tapi ini lebih sulit lagi. Jalur yang dilewati sangat licin dan naik turun. Kemudian banyak jebakan lumpur yang ngebuat mobil sama sekali gak bisa gerak kecuali ditarik. Bahkan juga ada sungai dadakan yang cuma muncul di musim hujan yang arusnya sangat deras. Progres para peserta sendiri relatif lebih lambat karena jalurnya susah banget. Pernah kejadian di mana dalam waktu 2 hari, para peserta cuma mampu menempuh jarak 300-400 meter aja. Dan banyak rute yang udah direncanakan terpaksa harus diubah karena terjadi longsor atau bahkan jalurnya udah jadi sungai yang nggak mungkin buat dilewati. Saking susahnya naklukin hutan Kalimantan, pada suatu titik panitia nyewa helikopter Sikorsky S58ET dengan kode registrasi Papa Kilo Oscar Alpha Foxtrot milik maskapai Airfest. Tiap mobil, baik itu mobil peserta maupun mobil kru, diangkut satu persatu melewati hutan belantara Kalimantan. Tapi hal ini juga nggak gampang dilakuin karena bobot mobil yang terlalu berat, segala benda perbekalan harus dikeluarkan dulu. Bahkan bagian mobil yang bisa dicopot seperti pintu juga turut dicopot untuk mengurangi bobot supaya helikopter lebih gampang ngangkatnya. Butuh puluhan penerbangan dan waktu 3 hari untuk memindahkan seluruh mobil dan perbekalan milik rombongan. Semua mobil dan perbekalan diturunkan di dekat Kampung Rampang. Ini adalah momen ikonik dari Camel Trophy tahun 1985 yang foto-fotonya terkenal ke seluruh penjuru dunia. Beruntungnya seluruh rombongan berhasil sampai ke Balikpapan dengan selamat. Nggak ada mobil yang kebakar, cuma ada kasus mobil kebalik aja. Dan udah nggak ada lagi perlakuan aneh-aneh dari dalam tanda kutip penguasa lokal seperti yang terjadi di Camel Trophy 1981 di Sumatera.